warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafi'ah, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai penerapan salah satu teknik dalam pendekatan, yaitu teknik behavior contract atau kontrak perilaku. Teknik ini merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam membantu mengatasi permasalahan perilaku peserta didik, khususnya yang berkaitan dengan kedisiplinan, motivasi, belajar, dan kebiasaan menunda pekerjaan. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana penerapan teknik behavior contract berdasarkan analisis kasus nyata, sehingga penonton tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu melihat bagaimana teknik diimplementasikan secara logis dalam praktik konseling. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu teknik behavior contract? Teknik behavior contract merupakan salah satu teknik dalam pendekatan behavioristik yang digunakan untuk membantu mengubah perilaku melalui kesepakatan antar konselor dan konseling. Kesepakatan ini biasanya dituangkan secara tertulis dan berisi target perilaku yang ingin dicapai serta konsekuensi yang akan diterima. Teknik ini berdasarkan pada prinsip dasar behavioristik, yaitu bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar yang melibatkan hubungan antara stimulus respon dan konsekuensi. Dalam hal ini, perilaku telah diikuti oleh reinforcement, penguatan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang tidak akan diperkuat akan berkurang. Nah, tujuan penggunaan teknik behavior contract adalah yang pertama, yaitu membantu konseling mengubah perilaku yang kurang adaptif dan meningkatkan disiplin dan bertanggung jawab terhadap perilaku, membentuk kebiasaan baru melalui pemberian penguatan yang terstruktur. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam kasus perilaku prokrastinasi karena memungkinkan konseling memahami secara langsung hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Pada bagian ini saya akan mengkajikan sebuah kasus yang menjadi dasar penerapan teknik behavior contract. Seseorang peserta didik berinisial AR, laki-laki berusia 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 SMA. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran serta wali kelas, diketahui bahwa AR sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas akademik secara tepat waktu. AR memiliki kebiasaan menunda mengerjakan tugas sekolah hingga mendekati batas pengumpulan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Kondisi ini berdampak pada penurunan nilai akademik dan munculnya teguran dari guru. Di rumah, AR diketahui lebih sering menghabiskan waktu bermain, game online, dan media sosial dibandingkan belajar. Saat diberikan tugas, ia cenderung mengatakan nanti saja atau merasa masih memiliki banyak waktu. Namun, ketika deadline sudah dekat, ia justru terasa cemas, tertekan, akhirnya tidak menyelesaikan tugas dengan optimal. Nah, adapun analisis kasus berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dapat diidentifikasi bahwa masalah utama AR adalah perilaku prokrastinasi akademik dan rendahnya disiplin belajar. Dalam perspektif behavioristik perilaku, AR dapat dianalisis menggunakan pola stimulus respon konsekuensi. Identifikasi masalah perilaku yang tampak pada AR meliputi menunda tugas sekolah, menghindari aktivitas belajar yang tidak konsisten dalam tanggung jawab akademik perilaku. Ini telah menjadi kebiasaan yang berulang sehingga membutuhkan intervensi perilaku yang struktur. Faktor penyebab stimulus pemicunya yaitu adanya tugas sekolah, rasa bosan terhadap tugas akademik, akses mudah terhadap game online dan media sosial. Nah, responnya ini memilih bermain game, menunda mengerjakan tugas, mengabaikan deadline. Responnya yaitu perilaku bermain game memberikan rasa senang, hiburan, dan kepuasan instan. Hal ini menjadikan responden positif yang memperkuat perilaku menghindari tugas akibat setiap kali menghadapi tugas AR cenderung mengulangi pola perilaku yang sama karena sudah terbiasa memperoleh kenyamanan dari aktivitas lain. Selain itu, tidak adanya aturan konsisten terkait waktu dan belajar. Penggunaan gadget di rumah juga memperkuat perilaku tersebut. Nah, mengapa teknik ini cocok? Nah, teknik behavior contract ini cocok karena ditangani menggunakan teknik behavior contract karena perilaku
terjelas spesifik masalah utamanya yaitu menunda tugas yang dapat diamati dan diukur. Kedua, dapat dibentuk melalui resportmen. Konselor dapat mengatur sistem reward dan konsekuensi untuk membantu perilaku baru. Ketiga itu meningkatkan tanggung jawab konseling. Dengan kontrak perilaku, konseling memiliki komitmen yang jelas terhadap target yang telah disepakati. Keempat itu membantu konseling memahami hubungan perilaku dan konsekuensi. Konsekuensi belajar bahwa perilaku positif akan menghasilkan reward, sedangkan perilaku maladaptif memiliki konsekuensi tertentu. Dengan demikian, behavior kontrak dinilai relevan dan efektif untuk membantu AR membangun kebiasaan belajar yang lebih disiplin dan menghargai perilaku prokrastinasi akademik. Kelima yaitu pemetaan penerapan teknik. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana teknik behavior kontrak diterapkan secara konseptual pada kasus AR sehingga terlihat jelas hubungan antara teori dan praktik. Langkah-langkahnya yaitu teknik secara konseptual. Menerapkan teknik behavior kontrak dilakukan melalui beberapa tahap utama. Yang pertama itu identifikasi perilaku target konselor, menentukan perilaku spesifik yang telah diubah yaitu perilaku menunda tugas. Kedua, analisis perilaku ABC, mengidentifikasi assessment behavior konsekuensi untuk memahami pola perilaku konseling. Ketiga, penyusunan kontrak perilaku konselor dan konseling, menyusun kesepakatan yang berisi target perilaku, durasi reward, dan konsekuensi. Keempat, pelaksanaan kontrak konseling, menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan pemantuan diri konselor. Kelima, pemberian reward, penguatan diberi setiap kali konseling menunjukkan perilaku yang diharapkan. 6. Evaluasi yang tidak lanjut. Konselor menilai efektivitas kontrak dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Penerapan pada kasus AR berikut yaitu pemetaan penerapan teknik kasus AR yaitu 1. Identifikasi perilaku target. Pada tahap ini konselor akan menetapkan perilaku yang ingin diubah yaitu AR mampu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Respon yang telah diterapkan dari konselor adalah melalui kebiasaan menunda dan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Tahap kedua yaitu analisis perilaku ABC. Konselor akan membantu konseling memahami pola perilakunya. ABC, munculnya tugas sekolah. Behavior yaitu menunda tugas dan bermain game, mendapatkan kesenangan instan. Respon diharapkan adalah konseling menyadari hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang diperoleh. Tahap ketiga, menyusun behavior kontrak. Pada tahap ini, konselor akan menyusun kontrak bersama konselir. Misalnya, target mengumpulkan tugas tepat waktu minimal 4 dari tugas dalam seminggu. Reward tambahan untuk bermain game 2 jam di akhir pekan. Konsekuensinya pengangguran waktu bermain jika target tercapai. Respon yang diharapkan adalah konsekuensi yang disetujui kontrak dengan penuh kesadaran dan komitmen. Tahap keempat, pelaksanaan kontrak. Konselor akan membantu pelaksanaan kontrak melalui laporan harian atau mingguan. Respon yang diharapkan adalah konseling memulai mengubah kebiasaan dengan mengerjakan tugas lebih awal. Tahap 5, pemberian reward. Setiap keberhasilan kecil akan diberikan penguatan sesuai konsep kesepakatan. Respon yang telah diharapkan adalah meningkatkan motivasi konselor untuk mempertahankan perilaku positif. Tahap ke-6 yaitu evaluasi. Konselor akan melakukan evaluasi bersama konseling, apakah target tercapai, apakah ada kendala yang muncul. Respon yang diharapkan adalah konseling mampu memfleksifikan perkembangan dirinya. Ilustrasi sederhana potongannya. Nah, konselor, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan jika kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu selama seminggu, kamu akan mendapatkan tambahan waktu bermain game konseling. Kalau saya tidak berhasil, bagaimana konselor? Kalau tidak tercapai waktu bermainmu akan dikurangi, tapi kita
akan evaluasi bersama. Apakah kamu setuju? Konseling. Iya, saya setuju. Penegasan memulai langkah-langkah teknik behavior kontrak membantu mengubah perilaku secara bertahap melalui kejelasan target, konsistensi penguatan, terlibat aktif konseling, sehingga perubahan perilaku tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses belajar yang struktur. Demonstrasi sederhana pada bagian ini ditampilkan ilustrasi singkat untuk memberikan gambaran bagaimana teknik behavior kontrak diterapkan dalam situasi nyata. Perlu ditekankan bahwa ini bukan sesi konseling utuh, melainkan hanya potongan kecil dari proses penerapan teknik. Yang pertama, potongan stimulus pemberian reinforcement. Komunikasi asertif. Konselor AR, saya melihat minggu ini kamu sudah mulai mengumpulkan tugas tepat waktu sebanyak 3 kali. Itu adalah kemajuan yang sangat baik. Konseling, iya, saya coba memulai kerjakan lebih awal. Konselor, itu keputusan yang bagus, sesuai dengan kontrak yang kita buat. Kamu berhak mendapatkan tambahan waktu bermain di akhir pekan. Silahkan digunakan dengan bijak ya. Contoh komunikasi asertif dalam kontrak konselor. Konselor, saya ingin kita bekerja sama agar kamu lebih disiplin, tapi keputusan tetap ada di kamu. Apakah kamu bersedia menjalankan kesepakatan yang sudah kita buat? Konseling, iya, saya mau mencoba. Konselor, baik, saya akan mendukung kamu, tapi ingat, jika target tidak tercapai, konsekuensinya juga tetap berlaku sesuai konsep kesepakatan. Listurisasi ini menunjukkan bahwa konselor memberikan penguatan positif secara langsung. Komunikasi dilakukan secara asertif dan tidak memaksakan. Konseling dilibatkan secara aktif dalam proses perubahan perilaku. Dengan pendekatan ini, konseling tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga memulai membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Refleksi akademik, kelebihan teknik mudah diterapkan, konkret dan struktur, meningkatkan tanggung jawab. Konseling keterbatasan bergantung pada konsistensi yang bisa menimbulkan ketergantungan reward jika efektif jika tidak ada dukungan lingkungan. Hal ini penting bagi konselor. Jangan memaksakan kontrak melibatkan konseling secara aktif, gunakan reward yang bermakna, lakukan evaluasi berkala. Selain itu, konselor juga perlu menggerakkan konseling menuju motivasi intrinsik agar perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada reward. Closing, penutup. Nah, sebagai kesimpulan, teknik behavior kontrak merupakan strategi efektif dalam pendekatan behavior kontrak utuh mengatasi permasalahan perilaku seperti prokrastinasi akademik melalui kesepakatan yang jelas, struktur, dan konsisten. Konseling dapat belajar memahami hubungan antara perilaku dan konsekuensinya, sehingga perubahan perilaku dapat terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya bagi seorang konselor untuk tidak hanya memahami teori, tapi mampu juga menerapkan teknik secara tepat sesuai dengan karakteristik masalah konseling. Baik, itulah tadi penjelasan tentang behavior kontrak atau kontrak perilaku. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.